part kedua dari pertemuan ketiga ini, kita akan bahas selanjutannya adalah developing an IT project management methodology. Jadi ada metodologi pengembangan IT project management just as project. Jadi seperti project-project pada umumnya ya, itu sifatnya satu unik ya. Ini yang paling utama, harus unik. Kalau sama ngapain kita ngembangin ngapain kita bikin sebuah project? Ya kalau seandainya bisa replikasi punya orang, ya kita replikasi aja punya orang, kan jauh lebih murah biayanya. Jadi our approach to project management, jadi seperti project yang sifatnya unik, pendekatannya juga harus unik ya, pendekatan ke project manajemennya. Jadi nggak bisa sama. Jadi kalau kita ngembangin sebuah project ya, itu nggak sama ngerjainnya seperti kita ngerjain sifat sesuatu kegiatan yang sifatnya adalah rutin ya. Kalau rutin ya kita udah tahu bahwa yang dikerjakan 1 2 3 dan ada SOP dan lain-lainnya. Sementara kalau project ini banyak sesuatu yang tidak bisa diprediksi sebelumnya. Nah, jadi namanya juga project itu sifatnya unik, juga berarti pendekatannya juga harus unik. Kemudian banyak organisasi mengembangkan metodologinya ya, terutama untuk IT project. Jadi seperti metodologi yang sudah dijelaskan bagaimana things should be ya, hal-hal ini harus bisa diselesaikan. Ada sebuah standar yang mendeskripsikan apa yang harus diselesaikan ya. Jadi ada standar bahwa kita udah selesai atau belum sih gitu. Jadi seperti sekarang. Pertanyaannya kita tentang Facebook deh. Facebook itu hari ini tanda like-nya bisa tadinya hanya tombol jempol. Nah, kemudian berkembang dari jempol bisa love. Setelah love sekarang sudah bisa kasih sedih, bisa jadi carrying dan lain-lain ya. Bahwa itu projectnya nggak akan pernah selesai. Kapan sih project Facebook itu selesai? Iya, kalau saya nggak bisa jawab. Sepanjang Facebook itu masih digemari orang, ya dia harus dikembangkan. Atau pertanyaannya dibalik, Facebook itu harus terus dikembangkan supaya orang nggak bosan. Kalau dia hanya itu aja, bisa jadi orang nanti akan bosan ya. Saya adalah orang yang main Facebook di permulaan ya, bahwa Facebook di awal-awal itu berkembangnya karena dia menjadi platform untuk masuk ke platform game waktu itu. Contohnya Zynga, waktu itu ada poker baru yang lain-lain. Jadi kalau mau main poker waktu itu, poker Zynga, kita harus punya akun Facebook. Nah, makin ke sini si Facebook kan akhirnya dapat duit dari Zynga karena Zynga dapat duit dari menjual item. Nah, makin ke sini Facebook kemudian menjadi lembaga advertising, bahwa orang bergabung di Facebook gratis, totally gratis ya. Tapi kemudian kita akan ditawarkan macam-macam iklan di sana. Page pun, halaman pun di sana bisa menjadi page yang sponsor gitu. Kemudian kita kalau punya halaman, kita bisa pakai FB Ads. Nah, menggunakan FB Ads kan bayar. Nah, itu sumber pemasukan bagi Facebook. Nah, ini kapan tidak dikembangkan Facebook ya? Pertanyaannya dibalik lagi, kalau seandainya tidak terus dikembangkan, maka suatu saat orang akan jenuh ya. Kemudian tidak ada yang main ke platform itu. Kalau semakin menurun jumlah penggunanya, maka iklannya tidak akan banyak. Orang yang mau beriklan di Facebook juga semakin sedikit ya, seperti itu. Kemudian macam-macam metodologi, ada Prince2, Agile, RUP, Six Sigma yang dia menyediakan metodologi yang berbeda-beda ya. Yang paling umum kan yang sudah kita bahas di awal itu adalah Agile. Nah, ada isu-isu global 2011, studi dari organisasi sepanjang di India itu menemukan ada penemuan pertama 2/3 ya, 2/3 dari organisasi di stage ya, yang beberapa state dari yang adopsi agile, metodologi agile. Tadi agile kalau bahasa Indonesia apa? Tangguh ya. Are realize, jadi memahami kunci dari software dan keuntungan dari bisnis ya, in term of faster delivery product. Jadi terminologinya dari mendeliver, menyampaikan atau menyerahkan ya. Mendeliver itu mengantarkan, menyerahkan, bisa juga membuat produk itu ada sampai di tangan customer ya. Itu semakin cepat ya ke customer, itu semakin baik.
An improve ability, kemampuan kita mengimprove, memperbaiki to manage changing requirement. Ini juga bagian penting, bagaimana kita mengimprove kemampuan kita di dalam memanage perubahan. Karena gini, kita contohnya hari ini kita ngembangkan aplikasi, oh ternyata permintaannya, requirementnya berubah besoknya ada perubahan lagi. Nah ini kalau kita nggak bisa memanage, kemudian nanti customernya tidak satisfied, tidak puas. Ya kalau diikuti semuanya bahaya juga, nanti kita akan kehabisan waktu, kita akan kehabisan sumber daya, kemudian terutama juga biayanya akan membengkak. Nah kemudian tadi ini yang selanjutnya ada higher quality and productivity in IT. Jadi kualitas yang tinggi dan produktivitas yang lebih tinggi ya di dalam IT. Jadi 2/3 organisasi ini menemukan bahwa yang adopsi agile itu dia mendapatkan benefit ya dari ini tadi, mendeliver produknya lebih cepat. Kemudian organisasi kemudian juga struggle ya, ada hambatan dengan magnitude of cultural shift yang dibutuhkan untuk menjalankan metode agile tadi. Jadi tidak cukup kuat magnitudenya dari kultur yang di sana di India ya kasusnya ini. Kemudian opposition to change, jadi ada oposisi ya untuk berubah. Kemudian a lack of coaching and help in agile adoption process, jadi tidak kurang cukup orang-orang yang bisa mengarahkan pada saat kita mengadopsi metodologi ini. Kemudian lack of qualified people, jadi lack ini artinya kan tidak kurang lah kalau lack of qualified people, orang yang punya kualifikasi untuk menggunakan metode agile. Nah kemudian daily stand up, iteration planning and release planning are the most commonly used practice, while pair program and open workspace are not popular. Jadi di dalam proses agile ini adalah daily stand up, rapat di dalam agile terutama Scrum ya, itu berdiri, makanya disebut dengan daily stand up. Ketemu sekian menit gitu, kamu ngerjain ini, kamu ngerjain ini, kamu ngerjain ini, targetnya ini, selesai bubar, dismiss everything, get back to the work ya, kembali bekerja. Kemudian perencanaannya diiterasi lagi, iterasi itu diulang. Kemudian release planning. Release planning itu perencanaannya dirilis lagi, bahwa hari ini kita mengerjakan 1, 2, 3, 4, 5. Nah seperti itu. Ini kenapa sih penting kita bicara agile, kita bicara Scrum? Karena memang eranya udah era industri 4.0. Industri 4.0 itu kan industri yang berbasis teknologi informasi seperti Gojek, Bukalapak dan lain-lain, semua menggunakan metode itu saat ini ya. Mungkin nanti ada yang lebih baik lagi dari itu. Kemudian apa yang berjalan dengan tepat ya? Organisasi that excel in project management complete ya, organisasi yang melaksanakan project management dengan baik itu menyelesaikan 98% dari proyeknya secara sukses, dibandingkan hanya 36% dari organisasi yang tidak memiliki proses project management yang lebih baik ya. Jadi kalau project manajemennya jelek, prosesnya itu hanya 36% yang berhasil. Sementara kalau yang project manajemennya itu lebih baik, maka keberhasilannya sampai dengan 89%. Ngeri-ngeri sedap sih kalau kita bicara tentang project ini. Mungkin teman-teman belum merasakan ya, saya pribadi jadi project manager. Ya, tanda kutip ya, kalau di pemerintah kota itu project manager itu setara dengan pimpro lah ya, pimpinan proyek. Kemudian di atas pimpro itu kalau sekarang equal dengan PPTK, pejabat pelaksana teknis kegiatan. Nah kalau saya udah tingkat di atasnya, saya kuasa pengguna anggaran. Jadi ya saya bukan pernah ya, tapi ya beberapa kali ya sampai hari ini kegiatan-kegiatan yang kami kelola itu lebih dari 1 miliar. Nah pada saat kita menggunakan dana yang dari masyarakat ini, karena saya PNS, ya kita harus hati-hati bahwa kita harus mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang kita belanjakan, bahwa yang kita kerjakan ini harus bermanfaat bagi masyarakat
Kalau saya concernnya bukan hanya bahwa project yang saya kerjakan ini berhasil, produknya ada, kemudian kalau digunakan, aplikasinya berjalan. Tidak hanya sampai situ, saya sampai memastikan bahwa yang dibangun ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Nah, itu ukuran keberhasilan kalau saya lebih tinggi ya dibanding sekedar projectnya itu selesai dikerjakan dan kemudian bisa dibayar. Nah, Project Management Institute mengestimasikan bahwa project yang poor itu bukan miskin di sini, tapi yang jelek lah ya performanya, kinerjanya itu menghabiskan biaya lebih dari 109 juta US dollar untuk setiap 1 triliun investasinya. Berapa persen ini ya? Sekitar 10% ya dari investasinya, bahwa pembiayaannya itu ya nggak jadi apa-apa istilahnya di sini. Kemudian case study ini kita bicara ya, lanjutannya tadi kita bicara tentang studi kasus. Ini ada studi kasus tentang JWD Consulting. Jadi ini studi kasus di buku ini tentang konsultan JWD. Ini dia punya mengerjakan project intranet site ya. Kemudian di studi kasus ini menyediakan contoh dari apa yang terlibat di dalam inisiasi, planning, perencanaan, eksekusi, kontrol, dan closing dari project IT. Nah, ini template-templatenya bisa di-download, nanti saya siapkan linknya. Kemudian studi kasus ini menyediakan gambaran besar ya bagi manajer untuk memanage. Kemudian nanti di chapter-chapter berikutnya akan jauh lebih detail informasi dari masing-masing area. Nah, ini project pre-inisiasi. Jadi inisiasi awal ya, it's good practice to lay the groundwork for a project before it officially start. Jadi kalau kita mau mengerjakan sebuah project ya, kita lebih enak kalau project itu kita hampar, kita bisa lihat apa sih yang mau dikerjakan gitu. Jadi kita enak. Kalau saya sampai hari ini mungkin teman-teman sudah dapat mata kuliah APSI ya, analisis perancangan sistem informasi. Di sana kita melakukan analisis dan desain proses perancangan. Nah, proses perancangan yang paling enak itu di atas kertas, dihampar. Jadi kita bisa lihat paling sederhananya kita pakai mind map dulu. Mau ngapain sih sebenarnya? Nah, dari situ kita kemudian ketemu idenya. Jadi kita bisa melihat the whole konsep secara keseluruhan. Ya, sebelum benar-benar nanti kita mulai. Jadi kita hamparkan dulu semua pekerjaannya. Kemudian senior manager sering ya melakukan several pre-initiation ya, inisiasi awal sebelum mengerjakan pekerjaannya ada task duluan ya, di dalamnya termasuk satu, determine the scope, menetapkan ruang lingkup, menetapkan waktu, menetapkan batasan biaya dari project ini. Kemudian mengidentifikasi siapa nanti sih project sponsornya. Kalau kita laksanakan ini siapa yang membiayai, pimpinan kita kah atau ada pihak dari luar institusi kita atau siapa. Kemudian memilih siapa nanti project manajernya ya. Jadi sebagai seorang senior manager kalau di perusahaan itu mungkin lebih ke vice president ya, vice president. Kemudian dia memilih siapa nanti yang akan menjadi project manajernya, akan melihat kapasitasnya. Paling gampang sih memilih project manager itu, tinggal milih portofolionya, dilihat dia pernah ngerjain apa. Yang paling penting lagi kalau punya sertifikasi. Kalau sudah punya sertifikasi artinya dia qualified ya, minimal dia memenuhi syarat minimal sebagai seorang project manager, memahami 10 area pengetahuan itu tadi. Nah, kalau itu tidak ada ya kita lihat portofolionya, siapa yang paling berhasil di dalam mengerjakan project dalam 3 tahun terakhir. Sederhananya seperti itu. Kemudian yang lain-lainnya adalah meet the project manager to review the process ekspektasi ya. Kemudian ketemu dengan project manajernya, mereview prosesnya nanti seperti apa, ekspektasinya untuk memanage sebuah project tadi seperti apa. Kemudian menetapkan jika project harus dibagi menjadi 2 atau dipecah-pecah ya menjadi project yang lebih kecil. Project initiation atau memulai project, initiating a project include recognizing and starting a new project or
project fase. Jadi menginisiasi sebuah project itu meliputi dalamnya memahami dan memulai sebuah project atau fase dari project. Main goal is to formally select and start off project. Jadi tujuan utama dari inisiasi ini adalah memilih proyek, kemudian kita punya banyak proyek ini ya. Kita memilih bahwa yang kita kerjakan A dulu. Kayak di pemerintah kota ini kan duit kita terbatas. Jadi kita akan memilih dari sekian banyak usulan yang masuk ke musrenbangda, musyawarah perencanaan pembangunan, kemudian mana yang akan dibiayai. Setelah dipilih secara formal, kemudian kapan mulainya. Ini disebut dengan project initiation, memulai sebuah project. Nah, knowledge areanya di sini nanti yang diperlukan adalah project integration management sama project stakeholder management. Bagian dari initiating project ini adalah develop project charter, mengembangkan atau menulis dokumen project, dokumen kontrak. Charter itu kontrak. Kemudian outputnya adalah project charter, adalah dokumen kontrak project. Nah, kalau yang knowledge area project stakeholder tadi mengidentifikasi siapa saja sih stakeholdernya atau orang-orang yang berkepentingan di dalamnya. Nah, setelah itu kita akan melakukan register, mencatat siapa-siapa yang orang-orang yang berkepentingan. Kemudian ini stakeholder registernya, ini contoh ya, ini studi kasus. Contohnya di sini ada namanya Joe Fleming, dia CEO. Kemudian dia bagian dari internal atau eksternal, dia di sini disebut internal. Kemudian project role-nya apa, perannya? Oh, sebagai sponsor. Kemudian contact information. Nah, ini adalah meregister. Nah, kalau ada sistem informasinya kan kita bisa mencatat ini semua. Seperti ini sampai nanti ini Louis Mills, dia sebagai public relation director, kemudian dia dari internal juga, apa perannya sebagai advisor. Oke, kemudian ini stakeholder management. Nah, ini Joe Fleming level of interestnya high, level influence-nya high. Kemudian apa sih potensial yang strategis dari si Joe Fleming ini? Joe like to stay on top. Joe itu suka tetap ya, pokoknya kalau segala sesuatu itu harus yang paling top lah. Of key project and make money. Pokoknya dia mau stay on top, mau di atas, dan mau tetap perusahaan kita tuh menghasilkan uang. Have a lot of short ya, dia maunya cepet ya. Kemudian face to face meeting, maunya dia face to face meeting dan fokus on achieve the financial benefit of project. Jadi kalau bicara sama Joe Fleming, intinya adalah bicara uang, bahwa kalau kita laksanakan proyek ini maka kita akan untung. Nah, kalau itu analisisnya nanti akan seperti itu. Kemudian kalau Louis Mills siapa sih? Oh, dia ternyata PR director. Nah, level of interestnya ternyata dia nggak interest kok sama kita ini, tapi dia penting karena dia sebagai PR director. Nah, kemudian influence-nya dia tinggi. Nah, Louis has a lot of things on her plate. Dia punya apa aja di piringnya. Jadi ibaratnya ya, ini kan idiom ya peribahasa ya di Amerika sana, bahwa Louis has a lot of things on her plate. Jadi di piringnya dia tuh ada apa aja. Jadi istilahnya itu kalau di Indonesia palu gada, apa lu mau gua ada. Mau butuh tenaga gua punya, mau butuh publikasi gua punya, gua yang punya kewenangannya. Nah, seperti gitu palu gada kalau di Indonesia. And she does not seem excited. Dia kelihatannya nggak excited sama yang dikerjakan nih buat this project. She may be looking at other job. Dia mungkin memilih pekerjaan yang lain ya, ada peluang-peluang di pekerjaan lain. Nah, kita perlu memperlihatkan, menampilkan kepada dia, si Louis tadi, this project will help the company and her resume. Jadi kalau ini sukses, maka ada dampak positif bagi perusahaan kita, dan kemudian resume pekerjaannya dia, portofolionya dia akan lebih bagus. Jadi kalau yang ini bisa dipublikasi, kalau yang ini nggak boleh. Ini biasanya konsumsi internal antara senior manager sama si project manajernya. Kemudian project charter and kick off meeting ya. Nanti teman-teman, saya nanti share bukunya, bisa baca di bukunya, ada tabel 36 ya. Ini charternya nanti ada 36. Ini charternya. Sorry, nggak salah ada di sini charter 3.6. 10.34. Oh, sorry.
Nanti saya carikan project charternya ya, kalau nggak ada di sini nanti saya siapkan bahan-bahannya buat teman-teman. Kayak apa sih contoh dokumen kontrak itu. Kemudian kita akan belajar bagaimana meng-hold kick-off meeting di awal project, jadi supaya stakeholder dapat ketemu satu sama lainnya, review goal, tujuan dari project, dan mendiskusikan rencana di masa yang akan datang. Ini kick-off meetingnya, nanti projectnya apa, kemudian tujuan rapatnya apa, agendanya satu, siapa yang datang dikenalin, review project backgroundnya apa, latar belakang project ini, dan lain-lain. Kemudian nanti ini action itemnya kita akan melakukan A, B, C, D, kemudian nanti assign tanda tangan, kemudian nanti assign to-nya itu nanti siapa yang tanggung jawab, kemudian due date-nya kapan harus dikerjakan. Nah ini penting, ini kick off meeting agendanya. Kemudian project planning, perencanaan project ya. The main purpose of project planning is to guide execution. Jadi perencanaan project itu tujuannya adalah mengguide, memberikan arahan di dalam proses eksekusi nanti. Seperti apa tadi ya, every knowledge area tadi, ini ada di tabel 37 di bukunya, nanti bisa dilihat. Nanti saya share bukunya ya buat teman-teman bisa baca, ada buku soft copy-nya. Kemudian kunci outputnya, keluaran kunci dari project ini adalah satu, tim kontrak, nanti kita mengkontrak siapa saja yang menjadi bagian tim kita, kemudian statement ruang lingkup pekerjaan, kemudian apa saja pekerjaannya, ada work breakdown structure-nya, project schedule, perencanaan project, kemudian formnya nanti dalam bentuk Gantt chart dengan semua dependensi dan resource-nya dimasukkan. Jadi contohnya kegiatan A adalah syarat untuk melakukan kegiatan B. Contohnya mau ikut mata kuliah kalkulus 2 harus lulus dulu kalkulus 1. Nah, seperti itu. Ada suksesor, ada predecessor. Kemudian list of prioritas risk. Jadi ada risiko-risiko yang sudah sudah di list ya. Maksudnya kira-kira nanti risikonya itu seperti apa. Kemudian risikonya 1, 2, 3, kemudian di list mana yang lebih berisiko. Sehingga pada saat kita mengeksekusi kita sudah punya gambaran. Oke, mungkin itu dulu pertemuan ini. Ini sebelum tutup kita lihat dulu, ini ada Gantt chart-nya ya. Contohnya di sini Gantt chart-nya adalah ini tadi ada initiating, planning, executing, kemudian monitoring and controlling, dan closing. Ini kalau kita lihat kapan pelaksananya, dari 15 April, selesainya 28 Oktober. Nah, ini penting untuk dibuat Gantt chart ini supaya kita tahu bahwa kita itu on schedule atau kita behind schedule. Jadi apa yang dikerjakan ini tadi, contohnya intranet site content, kita bikin template, kemudian artikel-artikel yang dimasukkan, link, kemudian ask the expert. Nah ini kan modul-modul yang harus disiapkan di dalam intranet site-nya tadi itu. Nah ini harus disiapkan. Kemudian ini adalah deadline-nya. Ini list of prioritas risk tadi sudah kita bahas tadi. Resikonya lack of inputs from internal konsultan, jadi konsultan internalnya kemudian dia masukannya nggak banyak ya. Kemudian lack of input klien representatif, dari kliennya itu perwakilan kliennya nanti nggak banyak juga. Kemudian security of new system, kita belum mengetahui sistem baru ini keamanannya seperti apa. Kemudian outsourcing atau purchasingnya, jadi alih daya dari luar. Kemudian pembelanjaan dari ini, ask the expert, jadi kita kan perlu masukan dari expert tadi, itu nanti seperti apa. Kemudian processing online payment transaction seperti apa. Nah ini kan adalah resiko-resiko yang kita sudah listing. Nah ini penting untuk kita siapkan di awal. Ini project executing dan lain-lain. Mungkin kita bahas di part ketiga atau part terakhir dari pembahasan materi kuliah ini.